Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sejenak disapa oleh firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini, Rabu tanggal 3 November 2021. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Ayub pasal 23 ayat 10, dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian. Saudara-saudari, setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini pasti mengalami suka dan duka. Pasti di dalam hidupnya dia pernah merasa sangat berbahagia dan tentu juga pernah merasa sangat sedih. Sedih karena dia mungkin kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Sedih karena sesuatu yang berharga. Sedih karena sesuatu yang hilang dari dirinya. Tetapi semua orang juga pernah sangat berbahagia karena mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Karena dikasihi. Karena ada di antara orang-orang yang sangat peduli dengan kehidupannya. Nah, tetapi selain sedih dan suka, kita juga pernah mengalami yang namanya pergumulan, mengalami yang namanya ujian kehidupan yang mendatangkan kesusahan, yang mendatangkan beban pikiran di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini di antara kita juga ada yang sedang mengalaminya. Tapi pernahkah kita bertanya, ketika pergumulan, ketika segala kesusahan, ketika ada beban itu, apakah itu karena perbuatan kita atau karena sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami? Saudara-saudara, orang percaya juga bisa mengalami yang namanya pergumulan. Orang percaya juga bisa mengalami yang namanya kesulitan di dalam hidup. Bahkan orang percaya terkadang hidupnya diuji, imannya diuji, sehingga muncullah iman yang teguh, muncullah iman yang murni. Kita melihat bagaimana di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang dikenal sebagai bapak-bapak orang percaya itu diuji imannya. Bagaimana Nuh diuji untuk membuat sebuah kapal di atas bukit, sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang tidak masuk akal pada saat itu. Tetapi Nuh lulus dalam ujian itu. Dia mengerjakannya. Dia percaya kepada Tuhan bahwa memungkinkan memang itu sesuatu hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan, ketika Tuhan mengatakan untuk melakukan, maka itu pasti ada maksud Tuhan. Demikian juga ketika Abraham diuji tentang anak yang dia kasihi, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan meminta kepada Abraham untuk memberikan anaknya itu. Sesuatu yang sesungguhnya anak yang ditunggu-tunggu, yang menurut Abraham adalah anak perjanjian yang tentu dari dirinya akan tercapai keinginan Tuhan untuk menganugerahkan keturunan yang sangat banyak. Tetapi pada saat itu Tuhan meminta untuk menguji Abraham. Ternyata Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kecintaan Abraham kepada Tuhan. Apakah Abraham lebih mencintai Tuhan atau mencintai anak yang sesungguhnya Tuhan beri itu? Tapi ternyata Abraham lulus dan dia menang di dalam ujian itu. Nah, Ayub juga seorang tokoh yang sangat terkenal dengan imannya. Tuhan izinkan untuk diuji, Tuhan izinkan untuk dicobai, Tuhan izinkan untuk dicelakai oleh iblis. Karena sesungguhnya
Tuhan tahu bahwa Ayub akan mampu melewati. Karena ujian-ujian yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan, bahkan juga kita orang-orang yang percaya tidak akan pernah melebihi dari apa yang bisa kita lewati. Karena Tuhan tahu sampai di mana kita mampu menghadapi ujian-ujian itu. Itulah sebabnya ketika ujian terjadi di dalam diri Ayub tentang imannya, dia sadar bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dalam hidupnya, di mana dia kehilangan segala sesuatu, bahkan kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan materi, juga kehilangan kesehatannya. Tapi dia memastikan bahwa dia tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tahu bukan karena perbuatannya maka segala sesuatu yang mendatangkan penderitaan itu terjadi dalam dirinya. Karena dia tahu langkah-langkah hidupnya, karena dia tahu jalan-jalan hidupnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenaan dengan perintah Tuhan. Sehingga ujian yang dia alami itu dia anggap seperti emas yang sedang dimurnikan. Emas yang murni harus dibakar. Emas yang murni harus berkali-kali mengalami pembakaran. Maka semakin terujilah kemurnian dari emas itu. Dan Ayub melihat apa yang terjadi pada dirinya adalah seperti sedang menguji emas yang murni. Sehingga imannya nampak dan nyata bagi banyak orang, bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang-orang di mana dia tinggal, juga bagi istrinya yang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika ada pergumulan yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya, jangan cepat menghakimi Tuhan mau memberikan kesusahan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan terkadang izinkan itu untuk melihat sampai di level mana iman kita. Dan tentu Tuhan tetap akan menjaga bahwa itu tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena Tuhan akan segera menolong kita ketika Tuhan tahu kita tidak mampu menghadapinya. Itu sebabnya mari kita tetap tangguh, tetap teguh menghadapi apapun di dalam pergumulan kita. Bahkan mungkin ketika kita melihat itu sebagai ujian, mari kita memenangkannya. Mari kita tetap teguh sehingga iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari melewati segala pergumulan di dalam kehidupan kita ini dengan yakin bahwa kita diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai orang-orang yang akan kalah di dalam segala ujian-ujian yang kita hadapi, bahkan ujian kehidupan ini. Tapi kita diciptakan Tuhan menjadi orang-orang yang pemenang, menjadi orang yang imannya semakin dimurnikan seperti emas yang murni itu. Oleh karena itu, mari selalu andalkan Tuhan, mari selalu setia percaya kepada Tuhan. Dalam melakukan segala pekerjaan kita, marilah lakukan sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati segala kehidupan kita dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini dan untuk sepanjang hari ini. Berkatilah kami Tuhan untuk semakin memiliki iman yang murni, yang tangguh, yang teguh dan tahan uji. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang di tengah-tengah pergumulan, kesulitan dan tantangan hidup ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.